Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom. God is able. Allah kita sanggup ya Bapak Ibu ya. Kita percaya, kita semua sepakat dengan hal ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saatnya untuk kita sama-sama sepakat pada pagi hari ini. Mari sama-sama Bapak Ibu siapkan Alkitabnya. Jangan lupa. Hmm. Ya, Alkitabnya jangan lupa. Karena kalau Anda pakai handphone, takutnya pas dapatnya yang bergeser ayatnya. Tapi hakim-hakim sih kayaknya enggak ada yang bergeser. Kebanyakan yang bergeser itu di Mazmur ya, Bapak Ibu. Paling banyak tuh yang bergeser di Mazmur, Yehezkiel gitu. Oke, Bapak Ibu, yang mengasihi Tuhan, saya mohon izin untuk saya mute beberapa karena ada yang masih terbuka mikrofonnya. Oke. Baik, kita satu di dalam doa Bapak Ibu yang terkasih. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, ini hati kami, inilah kami semua. Pribadi lepas pribadi datang ke hadirat-Mu yang kudus. Limpahkanlah kami oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, limpahkanlah kami dengan rahmat-Mu yang mulia, supaya kami boleh mengerti. Kami mendoakan rekan-rekan kami yang lain yang masih dalam pergumulan, Tuhan boleh tolong mereka. Entah pergumulan dalam sakit penyakit, pergumulan dalam masalah rumah tangga, pergumulan dalam masalah pekerjaan, pergumulan karena sedang mengalami krisis rohani, krisis kepercayaan diri, selalu merendahkan diri di hadapan orang, merasa tidak berharga. Kami sepakat ya Tuhan, kalau kuasa kasih-Mu sanggup untuk memulihkan keadaan mereka. Atau jikalau di antara kami ada yang datang dengan berbagai persoalan, kami yakin dan percaya Allah kami sanggup. God is able. Engkau sanggup untuk menyelesaikannya bagi kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami sangat percaya ya Tuhan, waktu-Mu akan tiba. Waktu di mana kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan, dan ini semua kita naikkan sebagai tanda iman kita percaya di dalam kuat kuasanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adakah saudara saat ini masih sedang menunggu jawaban daripada Tuhan? Waktu seakan-akan tidak bersahabat dengan saudara, karena apa yang saudara rencanakan, saudara pandang seharusnya sudah terjadi. Hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu yang terkasih, belajar untuk memandang dengan cara yang berbeda. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup, Allah yang membuat kita mampu. Bukan karena kemampuan kita, saudara, bukan karena kesanggupan kita. Manusia kita sebagai manusia terbatas, tetapi Allah yang kita sembah namanya Yesus Kristus adalah Allah yang tak terbatas. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya boleh angkat tangan sama-sama. Dengan iman kita perkatakan sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat ya Bapak Ibu ya, Allah kita, Allah yang sanggup, Bapak Ibu yang terkasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak langsung Bapak Ibu, kita baca yuk Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kemarin kan sudah sampai di ayat yang ke-11. Sekarang kita mau membaca ayat 12 sampai 24. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu bacanya dari ayat yang 11 ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dengan perikop Gideon diangkat menjadi hakim. Kita baca ayat 11 sampai 24 di tempat kita masing-masing. Demikian ada tertulis, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Wah, pakai tanda seru ya, tegas sekali ini. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, masuklah, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya. Dibawa itu kepadanya ke bawah pohon terbantin lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di hadapan tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbul api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu dengannya. Daging itu kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon, bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Kata orang Abiezer. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Ini juga saya sudah dapat
Oh, dapat telepon dari Abu Nakartika, kayaknya sudah sampai nih. Shalom. Sudah sampai ya, Abu nih? Puji Tuhan. Oke, baik. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Diselingi dulu ya sebentar ya. Istri saya kasih kabar ke saya sudah sampai katanya. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus dahsyat dan hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Kalau saya lihat ini penyakit orang pada umumnya, khususnya orang Kristen. Kenapa? Karena merasa minoritas. Ya, berapa banyak kita juga sering merasa, saya ini minoritas. Padahal sebenarnya bukan seperti itu cara pandang Tuhan. Ya, kenapa? Karena cara pandang Tuhan itu menurut saya selalu berbeda dengan cara kita memandang kehidupan kita sendiri. Banyak kerap kali kita tuh merasa apa sih Bapak Ibu? Nggak berharga, betul nggak? Lalu kemudian nggak pinter, lalu kemudian nggak sehebat orang lain, ya. Dan ini yang paling banyak sebenarnya, nggak layak gitu. Tapi kita melihat Tuhan tetap melihat manusia sebagai sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah melihat manusia yang berharga di matanya ini berdasarkan penampilan luarnya atau prestasi yang bisa dilakukannya. Kalau Gideon ini kan sebenarnya siapa sih? Gideon ini nggak lebih dari anak bapaknya maksudnya. Bukan anak pahlawan lah istilahnya. Ya. Dari mana kita tahu? Ayat 11 itu. Dia mengirik gandumnya di tempat persembunyian karena dia takut kalau ketahuan nanti ketahuan orang Midian nanti apa? Nanti diambil Bapak Ibu, direbut ya. Ada berapa banyak kita juga memandang pekerjaan kita ini nggak ada artinya, ini nggak ada berharganya. Makanya ada banyak orang sudah belum apa-apa merasa underdog banget gitu. Sudah begitu underdog, dia mengunderestimatekan dirinya sendiri. Yang seharusnya itu merupakan peluang besar, peluang bagus, hilang, terlepas dari tangan kita. Kenapa terlepas? Karena kita tidak maksimal Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya, ketika kita belum punya anak, belum dapat anak, yang lain sudah punya anak, kita minder. Yang ketika kita sudah punya anak kita sudah sekolah, tapi sekolahnya biasa-biasa saja, kita minder. Lalu misalnya sudah kuliah pun juga ya tersendat-sendat, kita minder. Gak usah kayak gitu Bapak Ibu. Kalau kita mau introspeksi diri kita sendiri, kapan orang Kristen itu merasa dia selalu tidak layak dan tidak berharga? Yang pertama, ketika ke mall. Kalau ke mall, itu banyak sekali yang merasa tidak layak nih ke mall ini. Kenapa? Mallnya gede banget. Kita datang cuma pakai motor. Ya ampun Bapak Ibu. Kecuali kalau Bapak Ibu ke Mall of Indonesia atau ke Sumarekon datangnya pakai onta. Nah itu wajar Bapak Ibu minder. Karena yang lain pakai motor, pakai mobil, Anda pakai onta. Ya kan? Padahal bukan teritorialnya. Tapi selama kita menggunakan dan mengendarai kendaraan yang memang properly, dipakai juga oleh orang lain, kenapa kita jadi minder? Ada orang-orang yang tidak mudah minder karena dia memulai segala sesuatunya dari awal, dari masih kecil sebelum dia besar. Tapi ada juga orang-orang yang sudah merasa besar sehingga dia tidak mau merama menjadi kecil atau tidak mau dipandang rendah atau dipandang kecil. Merasa sudah besar, akhirnya dia seperti ini destininya saya. Ini baru nih saya menemukan diri saya. Padahal sebenarnya kita tidak perlu berusaha dan berjuang keras untuk menemukan apa sih yang kita miliki dibandingkan orang lain. Saya yang mau encourage Bapak Ibu. Begitu tantangannya besar, bukan apa sih yang saya miliki, bukan. Tapi siapa sih yang memiliki saya? Katakan sama-sama dengan saya. Siapa sih yang memiliki saya? Boleh taruh tangan di dada.
Siapa sih yang memiliki saya? Jawabannya adalah apa? Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dia memiliki hidup saudara. Dia memiliki peran saudara di rumah tangga. Dia memiliki saudara sebagai orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Yang ketika orang lain sudah berubah setia, Anda masih setia. Dan memang dibutuhkan hal seperti itu. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kualitas. Dan saya suka banget ya, dari mana kita bisa tahu Tuhan tidak pernah memandang rendah manusia? Kita lihat aja tuh di ayat ayat Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apakah malaikat ini ngomong sembarangan, ngelantur, atau kebanyakan minum kopi sehingga dia terlalu pengar atau bagaimana? Lihat kalimatnya. Kalau Anda masih merasa saya ini nggak ada apa-apanya, Buna, dibandingkan dengan langsung ngomong dari mulai saudara kandung, keluarga besar, ya, Bapak Ibu, di ayat 12 itu sebenarnya penjelasan yang sangat-sangat jelas dan sederhana dan relevan. Kita baca lagi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ayat 12 ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Coba saya pengen Bapak Ibu merasakan sesuatu. Taruh tangan di dada, katanya diganti dengan kata ku. Contohnya begini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadaku dan berfirman kepadaku. Demikian. Oke, 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadaku dan berfirman kepadaku. Demikian. Tuhan menyertai engkau. Nah, sekarang engkau kita ganti dengan kata aku. 1, 2, 3. Tuhan menyertai aku, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi, Gideon belum ngapa-ngapain. Tapi sudah dinobatkan menjadi seseorang yang gagah berani, bak pahlawan. Kenapa Bapak Ibu? Bukan semata-mata karena Allah memilih dia dan dia sebagai orang pilihan Allah. Tetapi lihat kalimat depannya. Apa kalimat depannya? Tuhan menyertai engkau. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan menyertai saya. Iya. Jadi bukan tentang kita yang memiliki siapa atau kita memilih siapa. Tetapi karena Tuhan yang memiliki kita dan Tuhan memilih kita. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang akan mengangkat hidup kita itu kapan. Kenapa kalau misalnya ada yang bertanya begitu? Lebih dari sekedar konteks Yeremia 29 ayat 11. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku mengasihimu. Bukan. Itu Yesaya 43:4 maksud saya. Mohon maaf ya. Yesaya 43:4. Kalau Yeremia 29:11 itu karena aku mengetahui rancangan ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera bahkan kecelakaan. Tapi bicara mengenai berharga, Yesaya pasal 43:4 sudah menyatakan terlebih dahulu. Karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Apakah ketika orang atau manusia yang diperkatakan engkau berharga di mataku dan engkau mulia sudah melakukan sesuatu sehingga layak untuk dinobatkan sebagai orang yang berharga dan mulia? Banyak yang belum melakukan apa-apa. Tapi kok bisa kita dipandang berharga dan mulia? Karena yang memandang diri kita berharga dan mulia adalah pribadi yang menyertai kita. Siapa namanya? Betul, Yesus Kristus. Jadi ketika apa yang kita dapatkan dalam standar dunia ini belum kita dapat, yang di mata mereka notabene harus punya ini, harus sudah pernah ke sini. Tapi apa artinya Bapak Ibu kalau tanpa penyertaan Tuhan? Jadi Gideon ini dinobatkan, disadarkan bahwa Allah ini selama ini menyertai kamu. Itu sebabnya saya sebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Gagah berani. Gagahnya Paul. Kira-kira seperti itu ya. Jawabannya apa? Allah menyertai kita. Nah, kenapa nggak sinkron? Karena kitanya juga nggak menyertai Allah. Kok menyertai Allah? Kan udah ada Allahnya, masa kita bermain seperti Allah? Bukan.
Menyertai di sini adalah mengikut sertakan peranan Allah di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang masih lupa untuk mengikut sertakan Allah. Mau meeting lupa mengikut sertakan Tuhan Yesus. Lupa mengikut sertakan Tuhan ketika sudah sibuk pelayanan, ngurusin orang masuk ke dalam gereja, atau siapin makanan di persekutuan doa. Atau bermain musik di KKR. Nilai kita itu bukan dari apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Tetapi nilai kita itu ditentukan oleh siapa yang memiliki kita. Kalau istri merasa dimiliki oleh suami, saya sangat yakin dia nggak akan pernah minder, Bapak Ibu. Anda setuju dengan saya? Karena kan sudah dimiliki oleh suami saya. Ngapain saya minder? Karena dia serta-merta akan memunculkan satu naluri seorang wanita yang merasa dimiliki. Ia akan memberikan yang terbaik dan ia tetap confident dan percaya diri bahwa saya ini bukan seperti yang di luar sana. Dan ini yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap rumah suami istri maupun setiap keluarga. Bapak Ibu, jangan pernah sekali-kali mulai saat ini ya, ingat baik-baik. Merendahkan diri kita karena kita merasa kita nggak cakap ini, melakukan ini itu. Nggak bisa melakukan hal-hal yang besar. Makanya menurut saya wajar saya memandang diri saya terlalu rendah, Abuna. Apa sih yang saya lakukan? Rutinitas kok. Mau bidang manajemen kah? Bidang kesehatan kah? Tapi Bapak Ibu, itu semua karena apa? Penyertaan Tuhan. Dan ini yang menarik. Cara pandang Tuhan itu berbeda dengan kita. Dan ketika Tuhan terlibat di dalam apa yang harus kita lakukan, wah itu ngeri itu. Dia yang akan menyelesaikan semuanya untuk saudara dan saya. Amin. Karena manusia cuma bisa mencibir. Sudah tua kau ini. Sok-sokan cari Tuhan. Sudah terfikir untuk dipanggil Tuhan lebih cepat kah? Padahal sebenarnya apa? Kita rindu loh bisa ngerti kehendak Tuhan itu apa sih. Masa dari dulu cuma sibuk pelayanan, sibuk beribadah. Tapi ya gak ngerti juga gitu. Nah sekarang saya mau mengingatkan Bapak Ibu. Gak apa-apa kita gak perlu harus mengerti segala sesuatu. Tapi kita perlu sadari agar diri kita mengerti bahwa Tuhan yang Bapak Ibu? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus adalah pribadi yang menyertai saya. Bapak Ibu, kalau Tuhan menyertai saudara, lebih dahsyat lagi dari Gideon. Lalu hubungannya dengan Yesaya 43 ayat 4, karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Ketika Tuhan memandang saudara dan saya sebagai suami yang mulia, istri yang mulia, mertua yang mulia, menantu yang mulia, pengerja di gereja yang mulia, hamba Tuhan yang mulia, bos yang mulia. Itu semua karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan ingin menyatakan bahwa Bapak Ibu dan saya adalah seseorang yang memiliki arti begitu besar di dalam keluarga dan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, entah itu swasta ataupun bersama sebagai aparat pemerintah. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya minoritas. Karena Tuhan Yesus pun tidak minder ketika muridnya cuma 12. Tapi berapa banyak coba? Nggak usah ngomong pendetanya deh. Kalau di sini ada yang sudah pendeta sama seperti kami, saya dan Abu nih. Bicara mengenai jemaat aja. Kalau kita nggak menyadari ini,
kayak nggak enak ya, kayak nggak, kayak gamang gitu loh. Kita tidak diperkenankan berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Ada begitu banyak alasan yang diberikan oleh Gideon. Kan ini cuma dua kalau kita baca berkali-kali. Ini orang mau dipakai Tuhan atau enggak? Istilah kasar, istilah gampangnya ya. Atau gini, ini orang sebenarnya produktif apa enggak sih? Tapi ikut Tuhan kalau hanya sekedar mencari simbol-simbol kebanggaan buat disematkan di diri kita. Itu bukan ngikut Tuhan namanya. Lalu apa Abuna? Pasti ujung-ujungnya bukan ngikut Tuhan, tapi ngikat Tuhan. Dan memaksa Tuhan harus melakukan sebagaimana apa yang saya pikir dan sepantasnya yang saya tanggapi. Betul nggak? Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin Bapak Ibu memperkatakan dengan iman ya. Mari sama-sama dengan iman katakan, taruh tangan di dada. Aku tidak boleh lagi memandang pada besarnya tantangan yang kuhadapi. Agak panjang ya, tapi ini perkataan iman profetik. 1, 2, 3. Aku tidak boleh lagi memandang hanya pada besarnya tantangan yang kuhadapi. Namun, aku harus terus belajar, selalu memandang betapa besarnya kuasa Allahku yang menyertai. Amin. Jadi ketika suami itu bisa seperti layaknya pahlawan bagi istrinya, itu bukan karena semata-mata memang orangnya asik sih laki lu. Lah laki gua modelnya kalau duduk bareng sama dia, udah deh gua kayak bawa kanebo kering versi jumbo. Kok kanebo kering? Gila kagak diajak ngobrol gua bininya juga. Tapi kalau sama temen-temennya dia renyah banget loh. Kalau sama saya kok kayaknya nggak asik ya. Karena Allah mungkin tidak kita izinkan untuk menyertai hidup kita. Tidak kita ikut sertakan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Karena kita menganggap apa? Aduh ini bukan bagian saya ini. Jadi pendeta. Padahal sebenarnya bukan masalah jadi atau tidak. Atau menjadi pelayan Tuhan atau tidak. Bukan. Ini bicara mengenai nilai yang seharusnya tidak boleh kita downgrade. Karena kalau kita merasa underdog, merasa minder, sementara kita mengenakan salib Kristus dalam keseharian kita, maka tidak akan sinkron. Sedangkan Tuhan itu sudah merendahkan dirinya supaya Anda dan saya itu dipandang berbeda. Katakan berbeda. Iya. Jadi berbedanya itu bukan semata-mata karena kita punya ketabahan hati, rajin melepaskan pengampunan, selain melepaskan jemuran dari tempat jemuran, dia melepaskan penjepit-penjepitnya. Tapi lepasin pengampunan itu semua bukan karena kekuatan saudara dan saya. Itu semua karena apa? Allah yang menyertai. Ketika kita izinkan Allah menyertai kita dan kita ikut sertakan Allah dalam aspek kehidupan kita, case by case, kasus demi kasus, saya sangat yakin kita itu seperti pahlawan yang gagah berani. Karena apa? Ketika orang lain menyerah, kita tidak menyerah. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sama seperti pujian berikut ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pujian ini ya. Ya, ini pujiannya ya, saya share. Bagaimana? Apakah kelihatan? Ini dia lagunya. Nah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
dengan iman sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman katakan sama-sama sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sambil taruh tangan di dada. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ikuti kata-kata saya Bapak Ibu sambil Anda pejamkan mata sebelum Anda menerima berkat. Aku tidak boleh lagi memandang pada besarnya tantangan yang kuhadapi. Harus belajar selalu memandang besarnya kuasa Allahku yang menyertai. Katakan sekali lagi. Aku tidak boleh lagi memandang pada besarnya tantangan yang kuhadapi. Namun, aku harus belajar selalu memandang betapa besarnya kuasa Allahku yang menyertai. Mungkin bisa jadi kita tidak melakukan hal yang besar Bapak Ibu, karena kita memandang diri kita terlalu rendah terus. Kita menganggap diri kita nggak mungkin melakukannya, makanya nggak ada pergerakan sama sekali. Padahal Allah memandang hidup kita berbeda dengan cara kita memandang keadaan kita. Sebab ukuran Allah berbeda dengan ukuran dunia ini Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini, Allah yang memandang Gideon adalah sebagai pahlawan. Padahal ia pun belum bertempur, tetapi Allah perkatakan. Allah yang sama juga menyatakan, engkau adalah pahlawan yang aku banggakan. Itulah sebabnya engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Sebab siapapun manusia di mata Tuhan, kalau dia menyertai hidup kita, berarti ada kesempatan yang Allah sediakan untuk kita raih. Jadi jangan lagi untuk merasa ragu. Bisa nggak ya meraih kesempatan yang Allah sediakan? Tuhan Yesus, kami mau belajar setiap pagi sebagai awal kami untuk membangun kepercayaan diri kami. Dengan cara kami menghargai setiap kemampuan, setiap keterbatasan, kami menghargai setiap buah tangan karya kami. Bahwa ini semua harus kami anugerahkan kepada Tuhan. Dan kalau kami bisa melakukan, adapun itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan berserah kepada penyertaan Allah. Dengan demikian kami dapat berkarya menciptakan masa depan hidup kami yang lebih baik. Sebagaimana berkat Tuhan yang selalu baik buat setiap yang percaya menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan juga damai sejahtera. Haleluya. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan Allah kita yang hebat dan luar biasa. Jadi awal untuk membangun kepercayaan diri adalah menghargai kemampuan yang Allah anugerahkan. Dengan berserah
bersama penyertaan Tuhan. Abuna, saya menghadapi persoalan dengan pasangan saya, anak-anak saya. Ini nggak gampang, betul. Saya nggak mau lagi. Bukan, karena ini bukan tentang kebesaranmu, tapi tentang kebesaran Allah. Amin. Yes, ini semua tentang kebesaran Allah. Jadi, lakukan yang terbaik hari ini Bapak Ibu. Kalau yang mau jogging-jogging, jogging aja. Jangan takut dengkulnya lepas. Aduh, Abuna, nanti dengkul saya lepas gimana? Jalan aja udah bunyi kretek, kretek, kretek. Nanti tiba-tiba klotak bunyinya begitu. Enggak ya. Tuhan pasti menjaga Anda Bapak Ibu. Dan kalau ada anak-anak kita, suami kita belum mendapat pekerjaan, nggak boleh minder. Selain kita nggak boleh sombong, nggak boleh minder. Karena minder berarti Allah tandanya tidak kita ikut sertakan. Bagaimana dia bisa menyertai kita kalau kita tidak ikut sertakan Allah? Tapi nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan Bapak Ibu. Katakan, nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan. Yes. Saya sangat yakin di balik itu semua akan ada berkat yang mengubah setiap kita menjadi pribadi yang bukan lagi minder, tetapi minter, asal jangan keminter ya kalau orang Jawa bilang ya. Oke Bapak Ibu, selamat berkarya bersama dengan Tuhan dan puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih doanya. Abuni Kartika kayaknya sudah sampai di Sorong ini. Shalom Abuni, shalom. Bagaimana sudah sampai di Sorong ya? Keluar lagi ini berarti masih di jalan ini. Menggunakan Shalom, oh selamat puji pagi Bapak Tuhan, Ibu. shalom, selamat Terima pagi. Wah, puji kasih. Tuhan. Abu nih sudah dijemput sama orang tua. Oh Terima iya kasih iya, atas puji doanya. Udah Tuhan. ketemu Shalom sama shalom. Talia juga. Hai Talia. Boleh gitu. Hai Talia. Hai Ya, halo. shalom. Wah, luar biasa ya. Shalom. Puji Tuhan ya. Ya, Ya, terima kasih sudah memberi tetap join apapun keadaannya. Biar Tuhan juga akan tetap membela kehidupanmu apapun keadaannya ya Abunia, istriku ya. amin Abuna. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, besok kita lanjut lagi ya. Jadi besok kan ini hari ini kan sampai 24 nih. Besok lanjut lagi. Ingat kalimat yang tadi saya sampaikan ya. Kita tidak boleh lagi memandang pada besarnya tantangan, tapi kita mulai belajar memandang besarnya kuasa Allah yang menyertai kita. Amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom pahlawan-pahlawan keluarga. Pahlawan bagi istrinya, bagi suaminya, bagi anaknya. Kenapa? Karena Allah menyertai Bapak Ibu setiap pagi. Sampai jumpa besok ya. God bless. Bye. Shalom. Ya, dadah. Terima kasih Shalom. Abu. Tuhan Terima berkati. kasih. God bless. Makasih ya Buna. Sama-sama. Saya izin pamit ya Bapak Ibu. Horas, Pak Jusman, semuanya, Abuni, Bu Leli, Pak Hendri, Ibu Dora, semuanya ya yang tidak bisa saya sebut satu-persatu. Bu Marta, terima kasih banyak sudah turut membantu saya pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Terima kasih banyak Ibu Marta. Iya, bantu-bantu admit. Baik, Tuhan berkati. Bye. Oke, bye. Shalom, bye. Shalom.